Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang return on investment, mengukur return on training investment ya, bagaimana kita mengukur efektivitas training dan juga sekaligus mengukur return on training investment. Dalam bagian sebelumnya saya sudah sampaikan 3 level pengukuran mas ya, ada level reaction, level learning, dan juga level behavior application, bagaimana materi-materi training diaplikasikan, dipraktekkan. Tidak hanya training 2 hari diingat, setelah itu 2 minggu kemudian lupa, lalu bersama angin. Kan win-win, tidak ada pemantauan, tidak ada monitoring. Itu trainingnya menjadi useless ya, kurang meaningful. Nah di dalam bagian berikut ini kita akan mencoba belajar mengenai level yang keempat nih ya mas ya, business impact. Ini lebih powerful lagi ya. Bagaimana training yang Anda berikan itu memberikan business impact, memberikan dorongan positif terhadap kinerja bisnis, sehingga kinerja bisnis di kantor Anda menjadi lebih cetar membahana, ya, lebih wonderful. Ya. Nah, coba ini kita lihat ya, di halaman berikutnya ini saya tampilkan ya level 4 business impact. Jadi ini sebenarnya menunjukkan sejauh mana program pelatihan memberikan dampak bagi produktivitas, kualitas, waktu respon terhadap keluhan, kontrol biaya, kepuasan pegawai, kepuasan customers, penjualan misalnya, dan lain-lain. Ya, jadi ini betul-betul nyata mencoba mengukur impact-nya. Ini sudah tidak lagi berlaku ya, tapi lebih advance lagi. Ya, harapannya tadi ya, setelah customer service-nya diterapkan ya, tadi Anda kan training mengenai customer service mas. Anda mengukur mengenai bagaimana peserta training menerapkan poin-poin pelayanan pelanggan yang lebih bagus. Setelah Anda lacak, Anda ukur 3 bulan, 6 bulan, ternyata bagus ya, poin-poinnya dipraktekkan. Nah, kemudian nanti pada bulan ke-12 misalnya, Anda coba lacak, benar nggak ini skor kepuasan pelanggannya naik? Atau benar nggak jumlah komplainnya menurun? Ya. Biasanya ada korelasinya, mas. Kalau setelah Anda training tadi level ketiganya, Anda monitor jumlah poin-poin pelatihannya betul-betul dipraktekkan, biasanya memang korelasinya positif. Skor ke pelanggannya biasanya menjadi naik. Dan kemudian jumlah komplain juga pelan-pelan menurun. Di sejumlah perusahaan di Amerika pernah dilakukan riset seperti itu ya. Maksudnya beberapa perusahaan seperti Walmart gitu ya, Amazon.com itu melakukan seperti itu. Setelah melakukan training, dimonitor, dan pesertanya wajib menerapkan poin-poin materinya, dipantau, jadi mereka tidak lupa, dan kemudian tiap 3 bulan dimonitor, dan setelah itu dilacak dampak bisnisnya. Dan Amazon.com menemukan fenomena menarik bahwa setelah training customer service misalnya, diterapkan, kepuasan pelanggannya meningkat. Ya, itu namanya impact bisnisnya positif. Ya. Nah ini coba kita lihat ya di halaman berikutnya, nih saya kasih contoh ya, indikator performa hard data ya. Jadi misalnya kalau Anda bikin training ya, Anda lacak nih data-data kinerja seperti ini, misalnya durasi downtime, jumlah produk yang rusak, volume penjualan, unit produksi, indeks kepuasan pelanggan, waktu respon atas suatu perintah atau terhadap komplain, jumlah kecelakaan kerja, dan lain-lainnya. Nah ini mas ya, maksud saya ini indikator-indikator yang harus Anda lacak before and after training kalau bisa. Misalnya Anda melakukan training mengenai manajemen keselamatan ya. Anda lacaklah before training jumlah kecelakaan kerja di kantor Anda misalnya yang minor nih ya, yang minor ya, bukan yang major ya, yang minor rata-rata 5 kali per bulan ya, yang minor itu mungkin cuma berdarah sedikit gitu ya, tapi itu juga bahaya meskipun minor. Nah sebelum training manajemen keselamatan misalnya rata-rata jumlah kecelakaan kerja minor di kantor Anda bisa 5 kali per bulan, jatuh dari tempat duduk misalnya. Ya. Nah, setelah di training manajemen keselamatan, 3 bulan kemudian dibandingkan itu, menurun nggak trennya jumlah kecelakaan kerja di kantor Anda? Itu mas, namanya business impact. Kalau ternyata jumlah kecelakaan kerjanya turun menjadi hanya 1 per bulan ya, itu berarti training Anda memberikan impact. Sebelum training 5 kali per bulan, setelah training hanya 1 kali per bulan, itu berarti training Anda memberikan impact yang positif. Sama mas tadi ya, misalnya Anda ngasih training mengenai quality management.
Before training misalnya defect rate di kantor Anda katakanlah 1% misalnya. Jadi dari total produksi yang diproduksi mesin pabrik Anda itu 1% rusak gitu ya. Tinggi gitu. Setelah Anda melakukan training mengenai quality management ya sampai 5 hari gitu ya. Mungkin trainingnya beberapa kali. Atau total quality management TQM ya atau Six Sigma. Ya. Six Sigma itu metode manajemen mutu ya. Dari 1 juta produksi yang salah hanya boleh 3,5 ya. Jadi itu tingkat akurasi produknya 99,9999% gitu Mas ya. Anyway ya, jadi misalnya Anda ngasih training mengenai quality management, before training defect rate-nya 1%. Setelah training Anda lacak 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian Anda lacak ternyata defect rate-nya menurun trennya menjadi cuma 0,7%. Setelah 12 bahkan setelah 9 bulan bahkan turun lagi menjadi 0,5%. Itu Mas, itu namanya business impact. Nah sayangnya di banyak perusahaan di Indonesia tidak pernah mengukur itu. Ya. Orang-orang training tidak aware mengenai data-data seperti itu. Orang-orang HRD tahunya hanya training, tidak pernah membandingkan hasil training dengan kinerja data tadi. Sama yang sering dilakukan, Anda bikin training mengenai customer service deh ya. Banyak perusahaan bikin service excellence training. Tapi Anda pernah membandingkan nggak skor kepuasan pelanggan before training customer service dan 6 bulan sesudah training customer service? Anda lihat. Idealnya Anda lihat, Mas. Ya, 3 bulan sebelum training, customer service index-nya, customer satisfaction index-nya cuma 3,0 misalnya, dari skala 1 sampai 5. Setelah training Anda pantau, ya tadi dipantau, bahkan tiap bulan di-remind, atasannya suruh memantau, bawahannya juga. Setelah 6 bulan, indeks kepuasan pelanggannya naik menjadi 3,2. Bahkan setelah 12 bulan, naik lagi menjadi 3,9. Nah, itu kan berarti trainingnya powerful. Before training hanya 3,0, indeks kepuasan pelanggannya, skor kepuasan pelanggannya. Setelah 12 training, karena dipantau dengan ketat, dimonitor, di-remind. Anda datang tiap 3 bulan. Pada 12 bulan setelah training, skor kepuasan pelanggannya naik menjadi 3,9. Atau 30% ya naiknya, itu kan signifikan. Itu namanya training yang wonderful. Nah kalau bisa Anda melakukan itu Mas ya, Mbak ya, ke depan ya, jangan hanya bikin training doang, tapi coba dilacak korelasinya dengan data-data yang relevan dengan materi training. Kalau Anda trainingnya mengenai customer service, ya lacaklah data kepuasan pelanggan. Kalau trainingnya mengenai quality management, lacaklah data dengan berkaitan dengan product defect. Kalau Anda trainingnya mengenai selling skills, ya lacaklah datanya dengan korelasinya dengan data penjualan. Kalau Anda bikin training mengenai manajemen keselamatan, lacaklah korelasinya dengan data keselamatan kerja. Itu namanya business impact. Nah, yang indikator kinerja yang berikutnya namanya soft data ya. Bisa Anda lihat di halaman berikutnya ini. Nah, ini memang soft data ini memang lebih intangible Mas ya. Misalnya kepuasan kerja, hubungan kerja yang kondusif, komunikasi yang efektif, tingkat stres, kualitas dalam mengambil keputusan. Ini adalah data-data yang bersifat soft. Ya, ini salah satu cara yang paling mudah untuk mengukurnya melalui kuesioner Mas ya. Kita tanya. Contohnya ini Mas ya, contohnya kepuasan kerja tadi. Contohnya begini, misalnya Anda melakukan training mengenai leadership ya. Nah, kemudian 3 bulan setelah training leadership, Anda tanya ini anak buah di kantor Anda, kepuasan kerja terhadap atasannya. Bahkan kalau perlu dibandingkan. 3 bulan sebelum training, Anda tanya itu kepada para anak buah staff ya. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap atasan Anda, terhadap bos. Mungkin dari skala 1 sampai 5, nilainya cuma 2,5 misalnya. Banyak yang tidak happy gitu. Karena bosnya tidak aware, tidak care, ya, bosnya tidak tahu caranya mendelegasikan tugas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah training selama 3 hari, misalnya leadership skills yang Anda ngundang vendor yang terkenal, bikin training mengenai leadership skills 3 hari. Kemudian Anda pantau, 3 bulan datang, ya kita remind poin-poinnya apa yang harus dipraktekkan. Ingat ya, jangan hanya diukur Mas.
Kalau diukur tanpa dimonitor, tanpa di-remind ya juga kurang maknyus. Anda harus remind juga ke pesertanya, ini loh Pak, poin-poin leadership training yang harus Anda praktekkan. Ya, nanti 3 bulan saya akan ngecek ke bawahan Anda. Jadi sebelum ngecek bisnis impact-nya, ini kan level 4 Mas ya. Level 3-nya juga harus Anda lakukan tadi, jangan lupa. Dipraktekkan dulu aplikasinya, itu flow-nya seperti itu Mas. Ya. Jadi kalau kita flow 1, 2, 3, 4, yang level 1-nya ditanya, tadi atasannya happy nggak dengan trainingnya? Oh happy, trainernya bagus ya. Banyak yang ketawa gitu ya, lucu gitu ya. Oke lah fine gitu ya. Yang level kedua ditanya, Anda tahu nggak sekarang dengan langkah-langkah leadership yang efektif ditanya ya. Sebutkan langkah-langkah efektif leadership. Sebutkan cara untuk memotivasi anak buah. Jawabannya rata-rata benar. Tapi itu not enough. Level ketiganya Anda harus ukur. Behavior application-nya harus Anda ukur. Poin-poin mengenai motivasi, poin-poin mengenai delegasi kepada anak buah, itu Anda remind. Tiap 3 bulan Anda lacak. Anak buahnya ditanya. Praktekkan nggak ini poin-poin materi training ini atau hanya menguap? Setelah Anda tekun melakukan monitoring, merimain, baru yang level 4 ini diukur di akhir tahun, di akhir 12 bulan setelah training atau 9 bulan setelah training, anak buahnya ditanya lagi. Bukan ditanya mengenai materi training yang diaplikasikan, pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya simple. Sekarang setelah 9 bulan atasan Anda ikut training, Anda puas nggak dengan kinerja atasan Anda sekarang? Ya. Skor kepuasan Anda terhadap atasan Anda berapa sekarang? Dari sisi mungkin cara mendelegasikan, dari sisi cara berkomunikasi dengan anak buah, dari sisi cara dia memotivasi anak buah. Dulu sebelum training, kita ingat ya tadi, poinnya cuma 2,5. Setelah ikut training, kita pantau tiap bulan, kita remind, dan dalam waktu 9 bulan ada perbaikan kinerja, sehingga ketika kita survei lagi dengan pertanyaan yang sama, pertanyaannya sama Mas ya, dengan yang sebelum dilakukan training, tingkat kepuasan anak buah terhadap atasan rata-rata sekarang di kantor Anda naik pesat menjadi 3,5. Dari skala 1 sampai 5 Mas ya. Jadi sebelum ikut training, kualitas atasan Anda dinilai anak buahnya itu kepuasannya hanya 2,5, which is kurang bagus Mas ya, jelek. Tapi setelah ikut training, kita pantau, kita ukur level 3-nya, di level keempatnya, setelah 9 bulan kita lacak, oh naik 3,5 poin, 3,5 sekarang. Jadi naik hampir 1 poin, sangat signifikan. That's it! Ya. Itu yang namanya training komprehensif Mas, dari level 1 sampai level 4 Anda ukur. Sayangnya tidak banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan seperti itu. Ya. Jarang sekali. Jadi trainingnya menjadi useless. Ya, jadi kenapa jarang ya? Karena mungkin Anda tidak punya resource-nya ya. Anda tidak berani atau tidak punya waktu, alasannya ya. Tapi ini setelah saya training seperti ini, mudah-mudahan Anda lakukan itu Mas ya. Karena itu kunci dari keberhasilan training. Ya. Jadi itu kepuasan kerja Mas ya. Tadi indikator yang kedua misalnya tingkat stres. Sama sih pakai kuesioner. Jadi intinya kalau intangible data itu paling mudah datanya dilacak melalui kuesioner Mas ya. Ditanya langsung. Nanti kita rata-rata namanya skor. Tapi kalau tadi hard data misalnya tingkat penjualan, defect rate, kecelakaan kerja itu kan datanya mudah didapat Mas ya, tangible. Tapi kalau training leadership, training mengenai decision making, mengenai planning itu memang lebih soft, namanya soft skill. Jadi cara melacak data, realisasi bisnis impact-nya itu lebih tricky. Misalnya tadi leadership skills ya, kita nanya mengenai kepuasan kerja ya, itu ada korelasinya. Atau tingkat stres, ya kalau atasannya jelek ya karyawannya, anak buahnya banyak yang stres. Tapi kalau misalnya trainingnya mengenai problem solving, decision making, itu ngukurnya memang agak tricky. Again, menurut saya cara yang paling mudah jalan tengahnya ya Anda survei itu kepada sampling karyawan Anda. Anda tanya, bagaimana menurut Anda proses pengambilan keputusan di kantor ini? Lebih cepat atau lebih birokratis dibanding sebelum training? Ya mungkin sebelum training dulu pengambilan keputusannya lamban gitu ya, bolak-balik dan banyak yang salah gitu. Tapi setelah training ditanyalah
Jadi menurut saya cara paling mudah untuk melacak data soft itu adalah dengan menanyakan para karyawan di kantor Anda. Karena menurut saya wisdom of crowd itu namanya, wisdom of crowd. Jadi kalau karyawan-karyawan Anda disampling, ditanya itu at least mereka merepresentasikan kenyataan gitu ya. Jadi suara dari banyak orang itu sebenarnya merepresentasikan kenyataan. Anda tentu tidak harus melakukan survei kuesioner kepada semua karyawan Anda ya, mungkin sampling aja 20% atau bahkan 10% ya. Atau bahkan misalnya respondennya hanya anak buah dari atasan yang ikut training mengenai problem solving gitu ya. Atau orang-orang yang atasannya ikut, atau orang-orang yang departemennya, wakil dari departemennya ada yang ikut training mengenai problem solving. Sama kalau misalnya Anda bikin training mengenai creative thinking skills, itu training yang bagus. Cara ukurnya gimana ya? Ya cara ukur business impact-nya simpel sih, ada beberapa opsi. Yang pertama, berapa jumlah ide baru yang dikeluarkan gitu ya. Atau jumlah produk baru yang dirilis. Yang ketiga mungkin jumlah proses baru yang disempurnakan. Jadi inovasi kreativitas itu tidak hanya berkaitan dengan produk baru ya, tapi proses juga bisa ada kreativitasnya. Tapi selain data-data hard data tadi ya, jumlah produk baru, jumlah proses baru, Anda juga bisa melacak melalui kuesioner. Ditanya orang-orang yang sudah pernah ikut training ya, anak buahnya atau orang-orang yang kena dampak dari orang yang ikut training mengenai creativity. Ditanyalah, ya, menurut Anda dibanding sebelum, dibanding sekarang, bagaimana tingkat kreativitas dari karyawan di kantor ini? Bagaimana menurut Anda tingkat keterbukaan karyawan terhadap ide-ide baru misalnya? Bagaimana tingkat distribusi data? Karena distribusi data itu juga mendorong inovasi. Ya. Jadi itu Mas, ditanyakan melalui kuesioner. Ya. Jadi seperti itu Mas. Nah di halaman berikutnya ini saya tunjukkan juga. Ya, contoh mengukur hasil pelatihan. Ya, ini misalnya program pelatihan TQM. Ya, hasil setelah 6 bulan pelatihan jumlah kerusakan turun menjadi 60 unit per hari. Ya, ini yang seperti tadi saya sampaikan ya. Sebelum pelatihan Anda lacak, misalnya Anda training TQM. Sebelum training itu rata-rata yang rusak 120 unit per bulan misalnya ya, barang yang rusak. Tapi setelah 6 bulan Anda lacak, ternyata sekarang menjadi turun hanya 80 unit per bulan produk yang rusak. Itu berarti program training TQM Anda memberikan dampak positif. Kenapa memberikan dampak? Karena materinya bagus dan dipantau. Jadi ini grafik ini level 4 Mas ya, tolong ya, Anda perhatikan ini level 4. Tapi Anda jangan melompat dari level 1 langsung ke level 4. Tidak melakukan level 2, tidak melakukan level 3, itu juga kurang bagus, kurang afdol. Sebaiknya sebelum melakukan pengukuran grafik seperti ini, Anda juga lacak nih, sebelum dan sesudah, dan kemudian tadi di level 3-nya Anda lakukan, Anda remind mengenai TQM itu apa, pesertanya di remind terus, tolong ini praktekkan, tolong ini praktekkan, tolong ini diterapkan. Jadi Anda woro-woro terus, remind terus. Orang HRD-nya atau orang trainingnya Mas. Tidak hanya duduk di meja dan dibiarkan, kemudian baru setelah 6 bulan, langsung dilacak, itu juga kurang maknyus, kurang afdol. Supaya naik, supaya impact-nya positif, ya Anda harus remind terus. Oke? Nah ini sama Mas, di halaman berikutnya ya, bisa Anda lihat ya, programnya trainingnya misalnya selling skills. Hasil setelah 6 bulan pelatihan, jumlah penjualan dari setiap salesman meningkat menjadi 30 unit per bulan. Nah, ini luar biasa. Misalnya ini salesman mobil ya, mobil Toyota misalnya. Sebelum training rata-rata salesman itu menjual hanya 20 unit per bulan. Setelah dikirim training atau in-house training mengenai selling skills 3 hari misalnya, setelah 6 bulan dilacak, ternyata trennya setiap salesman sekarang bisa menghasilkan 30 unit penjualan per bulan. Itu kan naik 50% Mas. Ya, dari 20 ke 30 dan itu signifikan. Itu namanya business impact Mas. Again ini impact positif kayak gini tidak akan mungkin muncul kalau level 3-nya dilompati, Mas. Ya. Tetap Anda harus melakukan level 3 dulu tadi, dimonitor, di-remind, salesman-nya dibilang, tolong Anda praktekkan poin-poin ini. Nanti pada bulan ketiga saya akan datang ke atasan Anda untuk menanyakan kinerja Anda. Ya. Di bulan ke-6 Anda remind lagi. Ya.
tolong praktekkan ini. Dan kemudian sekaligus dilacak datanya. Nanti di bulan ke-12 dilacak lagi. Tapi tiap bulan kalau bisa Anda remind terus. Oh, itu wonderful, Mas. Cetar Mbah Hana. Oke. Itulah Mas ya, level dari 1 sampai 2, 3, dan 4 dari proses training ya. Yang mudah-mudahan bisa Anda lakukan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Sehingga kinerja bisnis perusahaan Anda menjadi lebih top marko top ya. Jos marko jos. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.